Yusril kecewa ijazah Jokowi asli atau palsu tak pernah terbukti. Tidak boleh melakukan perusakan hanya untuk menghasilkan sebuah kemenangan. Tapi dengan eksekusi ini mereka terdampak karena harus dilakukan penundaan selama 2 tahun. Jakarta, CNN Indonesia, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ternyata ini muncul terus sampai satu titik kan kita tahu ya bahwa gugatan sudah masuk nih di Pengadilan Negeri Jakarta. 4 bulan 7 hari kalau tidak salah tadi itu berdampak kepada partai-partai lain. Yusril beralasan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Karena lama terus muncul lagi, dan titiknya adalah di sini ketika mendengar Rektor UGM akan memberikan jumpa pers menjelaskan tentang hal ini. Wow, luar biasa ini. Ada apa nih? Tapi dengan eksekusi ini mereka terdampak karena harus dilakukan penundaan selama 2 tahun. Ternyata ini muncul terus sampai satu titik kan kita tahu ya bahwa gugatan sudah masuk nih di Pengadilan Negeri Jakarta. Yusril kecewa ijazah Jokowi asli atau palsu tak pernah terbukti. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Yusril beralasan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tidak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Dengan dicabutnya gugatan, maka apakah ijazah Jokowi mulai SD, SMP, SMA, dan UGM yang dijadikan syarat Jokowi maju ke Pilpres asli atau palsu akhirnya tidak pernah terbukti dan diputuskan oleh pengadilan, kata Yusril dalam keterangan tertulis Minggu 30 Oktober. Yusril berkata pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi guncingan politik tanpa henti. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keahbasan kepemimpinan B.J. Habibie. Pada saat itu Habibie meminta Yusril untuk membiarkan gugatan itu. Dia ingin pengadilan yang memutuskan apakah hal itu sah secara hukum. PN Jakarta Pusat menyatakan proses berhentinya Soeharto tanpa melalui MPR dan pengucapan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikannya adalah sah menurut hukum. Bimbang Trimulyono resmi mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 27 Oktober. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kosainuddin menyebut pencabutan perkara tersebut juga telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertanggal hari ini 27 Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat sekitar 14.30 waktu Indonesia Barat, ujar Ahmad Kosainuddin dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube Kamis 27 Oktober. Pada klien kami yang punya akses pada saksi-saksi dan data-data menjadi bahan-bahan pembuktian. Tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan, karena itulah kami bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami, kata dia. Dengan demikian, Bambang Tri menurutnya sepakat dengan opsi mencabut perkara. Adapun dengan pencabutan perkara tersebut, maka kasus gugatan ijazah palsu Jokowi akan ditutup atau dianggap tidak ada. Yusril kecewa ijazah Jokowi asli atau palsu tak pernah terbukti. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Yusril beralasan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tidak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Dengan dicabutnya gugatan, maka apakah ijazah Jokowi mulai SD,
SMP, SMA, dan UGM yang dijadikan syarat Jokowi maju ke Pilpres asli atau palsu akhirnya tidak pernah terbukti dan diputuskan oleh pengadilan, kata Yusril dalam keterangan tertulis Minggu 30 Oktober. Yusril berkata pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi guncingan politik tanpa henti. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keahbasan kepemimpinan B.J. Habibie. Pada saat itu Habibie meminta Yusril untuk membiarkan gugatan itu. Dia ingin pengadilan yang memutuskan apakah hal itu sah secara hukum. PN Jakarta Pusat menyatakan proses berhentinya Soeharto tanpa melalui MPR dan pengucapan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikannya adalah sah menurut hukum. Bimbang Trimilioner resmi mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 27 Oktober. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kosainuddin menyebut pencabutan perkara tersebut juga telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertanggal hari ini 27 Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat sekitar 14.30 waktu Indonesia Barat, ujar Ahmad Kosainuddin dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube Kamis 27 Oktober. Pada klien kami yang punya akses pada saksi-saksi dan data-data menjadi bahan-bahan pembuktian. Tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan, karena itulah kami bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami, kata dia. Dengan demikian, Bambang Tri menurutnya sepakat dengan opsi mencabut perkara. Adapun dengan pencabutan perkara tersebut, maka kasus gugatan ijazah palsu Jokowi akan ditutup atau dianggap tidak ada. Yusril kecewa ijazah Jokowi asli atau palsu tak pernah terbukti. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Yusril beralasan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tidak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Dengan dicabutnya gugatan, maka apakah ijazah Jokowi mulai SD, SMP, SMA, dan UGM yang dijadikan syarat Jokowi maju ke Pilpres asli atau palsu akhirnya tidak pernah terbukti dan diputuskan oleh pengadilan, kata Yusril dalam keterangan tertulis Minggu 30 Oktober. Yusril berkata pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi guncingan politik tanpa henti. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keahbasan kepemimpinan B.J. Habibie.